Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك أسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الدنيا دفاع وطلابها كلاب. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kemudian salam ta'zim kepada Bapak Komentor Dewan Hakim dan yang kami segani kepada dai-dai kami pada malam yang berbahagia ini, dan yang istimewa kepada seluruh para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang terhormat, kita sebagai penganut agama Islam sama-sama kita tahu yang bahwasanya Islam ini Islam penuh dengan rahmat, Islam penuh dengan kasih sayang, Islam penuh dengan kedamaian. Namun di penghujung zaman ini seakan-akan semua nilai tak akan terasa adanya. Malah Islam ini menjadikan agama yang radikal, agama penuh dengan permusuhan. Umat Islam dihantuikan dengan rasa takut dan penuh dengan berbagai penderitaan. Kenapa bisa terjadi kaum muslimin? Dan siapakah yang kita patut salahkan? Inilah kiranya pertanyaan yang dapat menggerakkan hati Al-Fakir. Ingin memuaskan satu judul duplikan pidato yang telah kami rangkum dalam sebuah judul Musuh dalam Kegelapan. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang terhormat. Nah kaum muslimin, andaikan datangkan seorang bertanya kepada kita, siapakah musuh Islam yang sebenarnya? Tentu dengan nada, dengan serentak, dengan sedikit emosi kita menjawab, orang Yahudi, orang kafir. Memang betul mereka musuh abadinya umat Islam, karena mereka ingin menghancurkan umat Islam dengan berbagai macam upaya. Mereka membutuhkan organisasi-organisasi agar Islam hancur di mata dunia. Mereka menyusup untuk melakukan adu domba antar sesama umat Islam. Nah kaum muslimin, Dr. Ragib Asrjani mengutip sebuah kalimat orang Yahudi. Kami orang Yahudi tak takut kepada umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam adalah umat Islam yang bodoh dan egois dan miskin ilmu. Sebuah survei tentang prestasi anak Indonesia adapun di Prumi Studi Reading 2011 menempati daripada 42 sampai 45 negara. Indeks kegemaran membaca anak Indonesia adapun di bumi hanya tinggal 0,001%. Yang lain, ya Masya Allah. Padahal kaum muslimin membaca dianjurkan oleh Allah kepada Rasulullah. Inilah yang dapat kita lihat dalam ayat suci Al-Quran
yaitu dalam surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Yang artinya bacalah ataupun dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Hadirin kaum muslimin, membaca adalah sebuah password untuk kita menaklukkan dunia dan akhirat. Tapi umat Islam pada hari ini banyak orang yang membaca, tapi mereka tiap malam sibuk nge-chat mereka. Kalau nge-chat yang benar dong, pape, kalau nge-chat yang benar dong, hai sayang. Itu perilaku umat Islam tiap malam, sehingga berjumurlah umat Islam yang bodoh dan egois dan miskin ilmu. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang terhormat, malah mereka bukannya cari jalan keluar, tapi reaksinya bunuh, bakar, gorok, dan berhamburnya kata-kata makian. Maka patutlah seorang awliya Allah memperingati kepada umat Rasulullah, yaitu Syekh Ajailah Al-Askandari, memperingati kepada umat Rasulullah. Apa beliau berkata? Qimatuka qimatu ma'anta mustaghalun bihi, fa in istaghalat bid dunya fala qimatu lama, li'anna dunya kal jaifati fala qimatu lama. Yang artinya harga dirimu tergantung dengan kedudukanmu. Kalau kamu sibuk dengan dunia, maka kamu tak ada harganya, karena dunia bagaikan bangkai yang tidak ada harganya. Ingat kaum muslimin, kalau kita cinta kepada dunia, maka kita bagaikan bangkai yang tidak ada harganya. Buat apa kita cinta kepada dunia? Kita itulah sikap Rasulullah SAW. Nah kaum muslimin, membaca telah meninggalkan jauh oleh umat Islam. Kenapa? Coba lihat orang kafir, walaupun mereka orang kafir, akan tetapi ilmu syar'i ada pada dirinya. Tapi kita sebagai umat Rasulullah, kenapa kita meninggalkan membaca? Coba lihat Rasulullah, walaupun beliau orang yang muda di waktunya, tapi beliau ada ilmu. Tapi kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, kenapa kita meninggalkan membaca? Kalau kita sayang kepada agama Allah, coba kita perjuangkan agama Islam dengan ilmu. Hidupkanlah Islam dengan ilmu. Hadirin, kita terlahir di atas permukaan bumi ini dengan siap jadi dan terima beres. Tidak ada seorang manusia pun yang memesan kepada Allah, ya Allah, ciptakan aku warnanya begini ya Allah, potongan tubuhnya begini ya Allah. Itu semua tak boleh kita atur. Itu semua berjalan dengan selama yang telah ditentukan oleh Sang Sutradara, yaitu yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sehebat apapun kita merancang, sehebat apapun kita berusaha, bila Allah belum berkenan, maka kita tak akan mendapatkan sebuah kenyataan. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang terhormat, mungkin sudah pernah kita mendengar bahwa tak akan maju sebuah kaum bila kaum tersebut enggan mengikuti pendahulu-pendahulunya. Ini artinya bila kita ingin meraih suatu kejayaan, sebuah keberhasilan, kita harus menempuh jalan tersebut. Bagaimanakah Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam? Maka terapkanlah konsep-konsep mereka. Insya Allah sejarah Rasulullah akan berulang kembali. Maka oleh karena demikian, bagaimanakah seorang pemuda yang sangat muda, yang berumur 21 tahun? Karena seorang pemuda adalah seorang anak manusia yang kakinya berada di bawah tanah, namun mimpinya berada di langit angkasa. Itulah seorang pemuda. Maka oleh karena demikian, cobalah kita membuka jalan sejarah. Bagaimanakah seorang muda yang sangat muda, yang umurnya 21 tahun, beliau mampu mempersembahkan sebuah mahakarya yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk Islam. Hadirin kaum muslimin, mungkin sudah pernah kita mendengar bahwa Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemuda
yang mampu mempersembahkan sebuah mahakarya yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk Islam. Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemuda yang mampu menaklukkannya sebuah menara antar Konstantinopel, kemudian diubahnya menjadi Istanbul, kemudian diubahnya lagi menjadi ibu kota Turki. Padahal pendahulunya nenek moyangnya juga pemimpin Islam yang gagah dan berani seperti Harun al-Rashid yang telah mencoba. Namun tak ada seorang manusia pun yang mampu menaklukkannya di antara mereka. Saudara-saudaraku, apa sebenarnya konsep rahasia kesuksesan Muhammad Al-Fatih? Rupanya hadirin, para ahli sejarah pernah mengungkapkan bahwa kesuksesan besar beliau Muhammad Al-Fatih dikarenakan beliau sangat dekat dengan Zat Kuasa yang menguasai alam semesta ini. Di saat orang lain sedang tertidur lelap, beliau bangun-bangun untuk menguntuk pintu langit, yaitu pintu yang mulai. Beliau bangun untuk salat tahajud, berdoa kepada Allah agar agama ini bisa diperjuangkannya. Karena orang kafir sedikit demi sedikit menghancurkan agama Islam. Ya, Masya Allah, itulah pedang utama Muhammad Al-Fatih dalam merugi kehidupannya. Itulah pedang malam Muhammad Al-Fatih yang selalu diasahnya, ditegakkan khusyuk tulusnya, ditegakkan setiap malam. Ya, Masya Allah, hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang terhormat. Bahkan yang luar biasa, semenjak beliau masih muda, beliau tak pernah meninggalkan berdoa kepada Allah. Untuk apa beliau berdoa kepada Allah? Agar agama ini bisa diperjuangkannya. Tapi kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, kenapa agama kita meninggalkan begitu saja? Banyak umat Islam yang telah tergoda dan salah jalan karena mereka telah tergoda yang namanya kenikmatan dunia, dan mereka telah hilang konsentrasi dalam menjaga dirinya, sehingga agama dianjurkan oleh orang kafir. Dan yang anehnya, kita yang menjaga agama Islam, kita yang sayang kepada agama Islam, dengan segampangnya kita melepaskan agama yang kita sayang begitu saja, sehingga dianjurkan oleh orang kafir tanpa kita sadari agama yang kita anut ini diancur-ambingkan oleh orang kafir. Ya, Masya Allah, summa na'udzubillah. Cobalah kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah kepada agama ini, turunkan hidayahmu ya Allah kepada agama Islam, turunkan hidayahmu ya Allah kepada agama Islam. Itulah kata kita sebagai hamba Allah, berkata, berdoa, salat tahajud agar agama ini bisa jaya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sekian dan demikian. Namun yang dapat kita memuji sebuah kesimpulan ialah musuhnya umat Islam adalah umat Islam yang bodoh dan egois dan miskin ilmu. Hadirin kaum muslimin, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kami ingin melaki maaf kepada kemaafan kepada seluruh hadirin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi